Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Kembali lagi hadir bersama dengan Nisa siang ini, program spesial dari kami Radio Fast FM untukmu perempuan. Dan untuk Anda nanti yang mau bergabung, keluarga Fast bisa manfaatkan melalui 0815 7870 9640, ataupun juga keluarga Fast bisa bergabung melalui live streaming kami. Bisa langsung saja download aplikasi suara ataupun juga noise di siang hari ini. Dan keluarga Fast untukmu perempuan bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Magelang. Siang hari ini sudah hadir bersama dengan kita Ibu Siti Rohmah Rusdiati, Sarjana Agama. Beliau sebagai penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Temporan. Tema kita di siang hari ini keluarga Fast di untukmu perempuan adalah membangun generasi berkualitas. Seperti apa nanti uraiannya dan juga banyak sekali penjelasan yang akan diberikan oleh Ibu Siti Rohmah. Kita sapa dulu beliau keluarga Fast yang sudah hadir di studio Radio Fast FM siang hari ini. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik sehat ya. Ini Nisa panggil Bu Siti atau Bu Rohmah ini ya? Kalau umumnya manggilnya Bu Rohmah. Kalau Siti kan banyak ya Mbak ya. Kalau Rohmah agak sedikit meski masih banyak gitu. Iya, ya. Ibu Rohmah. Iya. Baik, Ibu Rohmah siang hari ini penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Temporan. Sebelumnya selamat datang di studio Radio Fast FM. Ya, Bu terima Rohmah. kasih. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Ini kenalan lagi juga aja Ibu ya. Selain kita sudah tahu nama Ibu adalah Siti Rohmah Rusdiati, Sarjana Agama, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Temporan. Bisa diperjelas lagi sama keluarga Fast di rumah ini Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Nisa. Baik, saya akan perkenalkan diri saya. Nama udah jelas itu tadi ya. Kemudian tinggal saya di sama dengan wilayah kerja saya, yaitu di Tempurjo, Tempuran. Kemudian saya asli Klaten. Aslinya jauh, Klaten, ya Ibu. Suami yang asli situ, alhamdulillah. Dan kegiatan keseharian saya di kantor urusan kedinasan di kantor urusan agama Kecamatan Tempuran untuk wilayah penyuluhan otomatis di Kecamatan Tempuran juga. Dan selain itu saya juga aktif di organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama, kemudian pengisi mimbar Islam dan juga pembina mental agama di Antasena Salam Panti Rehabilitasi Antasena. Jadi gitu. kegiatannya Dan lain-lain di Majelis Taklim masih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, selalu bermanfaat ini Amin. untuk masyarakat sekitar Amin, dan amin, lingkungan amin. juga. Terima kasih Ibu Mbak Nisa Rohmah. ya doanya selalu. Sama juga keluarga Fast yang hari ini beliau di Untukmu Perempuan ini membawa satu tema, yaitu membangun generasi berkualitas. Ini berkelanjutan dari tema-tema sebelumnya 2 minggu yang lalu juga, dan sekarang ini bersama dengan Ibu Rohmah keluarga Fast membangun generasi berkualitas. Bisa disampaikan untuk awalan ini untuk keluarga Fast di rumah, terutama para perempuan ini Ibu ya, membangun generasi berkualitas. Terima kasih Mbak Nisa. Ini memang membangun generasi berkualitas. Ini merupakan kelanjutan dari materi ketahanan keluarga dan pengendalian konflik, di mana ini berkaitan dengan pembinaan fungsi dari pernikahan itu sendiri. Baik. Tujuan ataupun fungsi ya, di antaranya adalah melahirkan generasi penerus gitu ya. Generasi penerus. Kemudian bahwa setiap pasangan yang sudah menikah itu pasti menginginkan untuk segera mempunyai keturunan. Baik. Nah gitu. Dan dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 9, mohon maaf, ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida.
hendaklah ya, dimana maknanya adalah hendaklah kita semua khawatir kalau kita meninggalkan generasi yang lemah, lemah segalanya. Hendaklah kita takut kalau generasi kita lemah, entah itu lemah imannya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, dan lemah segalanya. Oleh karena itu, di sini kami menyampaikan tentang atau temanya membangun generasi berkualitas. Nah, generasi berkualitas itu seperti apa toh? Nah, ini mungkin ini yang menjadi idaman bagi semua orang tua. Itu ya. Generasi yang kuat secara fisik, sehat, kuat, entah itu karena olahraga dan pengaturan nutrisi yang baik, ya, pengelolaan istirahat dan lain sebagainya, pola hidupnya sehat. Nah, itu akan membawa fisik itu menjadi sehat juga. Artinya Nyun Sewu yang sekarang sedang didengung-dengungkan oleh pemerintah yaitu tidak stunting gitu. Sehat, kuat secara fisik, juga kuat dalam hal mental agama atau keimanannya. Otomatis kalau kuat mental agamanya, dia akan menjadi anak atau generasi yang soleh-solihah, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Itu jabarannya luas sekali ya. Kemudian generasi itu juga punya mental yang kuat dan punya daya saing yang kuat pula gitu ya. Maksudnya dia produktif, inovatif, kolaboratif, pokoknya serba unggul. Ya, seperti itu. Mungkin semua orang tua ya, pasti menginginkan generasi yang seperti ini gitu. Baik, jadi mengapa topik membangun generasi berkualitas ini juga sangat penting untuk diangkat di siang hari ini, Bu, di program spesial Untukmu Perempuan. Ya, baik keluarga FAS dan juga sahabat perempuan semuanya dimanapun berada, bagi yang sudah menikah atau yang belum, pengambilan tema ini mungkin sangat penting ya, baik yang sudah menikah ataupun belum ya, karena ya topik ini diambil karena banyak faktor yang menentukan keprihatinan kita ya, keprihatinan kita. Banyak orang tua yang gagal dalam mendidik anak, entah itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan si orang tua, terutama ibu ya, yang senantiasa dia lebih banyak waktu untuk mendampingi anak, entah itu karena sikap acuh tak acuh, permisif, membebaskan anak mau ngapa-ngapain tidak terlalu dipedulikan. Yang penting kebutuhan secara fisik sudah terpenuhi, keuangan sudah terpenuhi, apa yang dia mau sudah dipenuhi semua, mengesampingkan tentang pendidikan sehingga kurang diperhatikan. Bisa jadi karena ini orang tua yang terlalu sibuk. Nah, itu jadi hal-hal seperti itu mengarah kepada banyak sekali anak dan remaja kita yang terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, perkelahian, ya, tawuran, kemudian pornografis, kemudian ada lagi nih yang baru ngetren, ya, judi online. Judi online. Ada lagi kecanduan gadget, HP. Nah, itu merupakan keprihatinan kita sehingga kita mengangkat tema ini. Ya, dan tema ini juga penting untuk kita angkat sebagai upaya apa? Dalam rangka kita mencari investasi akhirat, yaitu berupa anak yang soleh. Ya, jadi anak yang soleh ya, itu adalah merupakan salah satu investasi akhirat ya, selain sedekah jariyah dan juga ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh kan, yaitu investasi akhirat. Ini merupakan perintah Allah, kewajiban bagi kita, terutama orang tua kepada anak-anaknya, gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih awalannya Ibu Rohma di siang hari ini. Artinya membangun generasi berkualitas
ini setidaknya harus dimulai dari mana dulu ini ya Bu untuk membangun sebuah generasi yang berkualitas dari pasangan suami istri. Tadi yang sudah sepakat ya Ibu ya. Nah ini kita mulainya awalannya seperti apa Ibu? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Dimulai dari mana untuk membangun generasi berkualitas? Nah ini dimulai dari sebelum nikah. Oke. Dalam pernikahan itu kan setidaknya ada 3 kesiapan. Ada kesiapan fisik, kesiapan mental, kemudian kesiapan ekonomi. Nah ini penting sekali sebelum pernikahan. Jadi makanya kesiapan fisik ini berhubungan dengan umur. Makanya ada pengaturan umur dalam undang-undang perkawinan, ada bahwa sedikitnya atau sekurang-kurangnya atau batasan umur bagi warga negara Indonesia boleh menikah adalah di usia minimal 19 tahun. Itu usia setar. Kemudian kalau usia idealnya kalau wanita 20 sampai 25 dan laki-laki 25 sampai 30 gitu. Kenapa kesiapan fisik ini sangat penting? Ini berkaitan dengan ya contohnya aja ya, kalau perempuan itu kan atau wanita ya, itu kan ditakdirkan oleh Allah untuk hamil, mengandung atau hamil ya, melahirkan, kemudian menyusui. Nah ini perlu kesiapan. Kalau artinya rahim ini kurang siap, nah secara kesehatan juga akan bisa membawa dampak yang buruk bagi anak. Kemudian kesiapan mental juga, bagaimana mengolah emosi ya, karena nanti ada permasalahan-permasalahan yang sudah pasti waktu dulu sebelum menikah itu belum ada, dan setelah menikah dan punya anak itu tentu kok terus timbul masalah yang macam-macam yang sebelumnya tidak diduga. Kalau mental emosional ini tidak atau belum terolah secara baik, maka yang ditimbulkan adalah hal-hal yang buruk, bukan penyelesaian yang didapatkan atau solusi yang didapatkan, tapi justru keburukan yang didapatkan. Kemudian harus ada pula kesiapan fisik. Fisik sudah ya, mohon maaf, kesiapan mental. Yang terakhir adalah kesiapan ekonomi. Nah setidaknya 3 kesiapan itu, karena ini berhubungan dengan ekonomi, keuangan. Karena kita ataupun orang yang sudah menikah, apalagi sudah hamil, itu kan perlu gizi yang komplit, yang banyak, makanan bergizi. Kemudian kalau anak sudah lahir, perlu kebutuhan ya banyak yang berkaitan dengan keuangan. Makanya perlu kesiapan fisik yang matang. Kemudian sebelum hamil pun seorang pasangan suami istri ini juga harus sudah diikhtiarkan untuk mendapatkan generasi berkualitas. Mohon maaf ya kalau untuk suami istri atau pengantin baru yang baru menikah itu ketika mau melakukan hubungan suami istri itu harus berdoa. Itu dalam rangka ikhtiar batin. Biar apa? Biar tidak dibantu oleh setan. Karena setan kalau sudah membantu itu bukannya generasi berkualitas yang didapatkan, tapi justru kebalikannya. Ternyata generasi yang diharapkan yang generasi yang selalu mengikuti langkah-langkah setan gitu ya. Itu jadi aspek-aspek untuk membangun generasi berkualitas itu perlu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum menikah. Baik. Ya, orang menikah itu sebelum menikah harus tahu ya. Jadi ini perlu ilmu juga panjang ini penjabarannya Mbak Nisa ya. Boleh, panjang sekali. Jadi perlu kesiapan punya ilmu tentang bagaimana mengatur gizi dalam kandungan ya, untuk janin. Kalau nanti sudah melahirkan, menyusui, ilmu-ilmu tentang itu harus dipunyai juga. Harus punya pegangan itu dulu, punya Ibu, pegangan ilmu. Makanya diperlukan kesiapan fisik, kesiapan mental. Ini sangat penting agar nanti tidak kaget ketika yang dilihat kok seperti ini ya. Oh ternyata punya anak repot sekali. Nah kalau mentalnya sudah siap, dia gak akan repot, akan merasa senang, akan merasa bahagia gitu. Itu diantaranya ya. Jadi perlu kesiapan sebagaimana kesiapan orang mau menikah itu. Terima kasih Bu Rohmah. Tadi juga sudah
diinformasikan sama keluarga Fas. Ada beberapa aspek yang memang perlu direncanakan dan dipertimbangkan ini sebelum memiliki anak, bahkan jauh-jauh hari ini Ibu ya. Sebetulnya poin-poinnya untuk mempersiapkan aspek-aspeknya ini apa saja Ibu? Selain tadi fisik, ini juga kebutuhan ekonomi ini juga penting Ibu ya. Aspeknya yaitu tadi Mbak, udah kita jabarkan seperti itu, aspek fisik, mental, ekonomi, dan pengetahuan, ilmu bagi calon pengantin ataupun pengantin yang sudah memprogramkan untuk punya anak. Jadi harus diprogram, memang punya anak itu harus diprogram. Kemudian harus ada rencana-rencana. Bagaimana nanti saya usia berapa saya hamil, kemudian punya rencana lagi bagaimana nanti kalau selama kehamilan apa yang harus saya lakukan demi menjaga janin agar tumbuh baik, sehat. Ya, kalau kurang gizi kan juga bisa timbul stunting, di mana bahwa stunting itu adalah pertumbuhan yang terhambat yang berakibat pada pertumbuhan otak, kecerdasan otak gitu ya. Jadi bukan berarti yang pendek itu mesti stunting, bukan ya. Banyak orang yang bertubuh pendek tapi cerdas, banyak sekali ya. Itu bukan stunting ya. Tapi ini yang tubuh pendek kemudian mengakibatkan kecerdasan otak lemah gitu. Itu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bu Rohmah untuk awalan dari tema kita di siang hari ini, Keluarga Fas membangun generasi berkualitas. Dan Anda masih bergabung bersama dengan kami siang hari ini di Untukmu Perempuan. Kita akan kembali lagi Keluarga Fas setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Untukmu Perempuan. Kembali lagi Keluarga Fas, masih bersama dengan Nisa di Untukmu Perempuan dan juga Ibu Siti Rohmah Rusdiati, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Tempuran. Tema kita di siang hari ini adalah membangun generasi berkualitas. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Rohmah Keluarga Fas. Banyak sekali beberapa uraiannya, apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk membangun sebuah generasi berkualitas. Tidak hanya pada saat menikah, tapi jauh-jauh hari sebelum diniatkan menikah untuk membangun generasi berkualitas ya, punya putra-putri yang soleh, solihah. Ini ternyata ada aturan mainnya ini Ibu ya. Betul. Jadi tadi beberapa bagian sudah diinformasikan sama Bu Rohmah juga. Nah Ibu, selain tadi bahwa membangun sebuah generasi berkualitas ini memang harus dimulai jauh-jauh hari sebelum anak ini juga lahir ini ya. Jadi semua dipersiapkan beberapa aspek juga. Sebetulnya Ibu, bagaimana suri tauladan yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendidik putra-putrinya, tentunya menjadi salah satu teladan kita ini bagi umat muslim ini Ibu ya. Iya, betul sekali Mbak Nisa dan keluarga Fas semuanya, bahwa dalam kita melaksanakan syariat Islam, termasuk dalam membangun generasi berkualitas atau mendidik anak, itu harus mengikuti ajaran yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Karena dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dia sebagai suri tauladan dalam banyak hal ya, terlebih adalah dalam pendidikan anak ya. Dalam pendidikan anak, Rasulullah Muhammad SAW itu menuntunkan ada 5 hal. Setidaknya ada 5 hal yang harus dilakukan orang tua ketika anak itu sudah lahir. Yang pertama, ketika baru lahir itu anak diperdengarkan dalam telinganya adalah bacaan adzan dan iqomah. Untuk apa ya? Untuk memperkenalkan kepada anak ya, memasukkan ke dalam telinga anak yang pertama kali didengar adalah kalimah kebesaran nama Allah. Karena lafaz adzan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Saya tidak bisa merdu Mbak Nisa. Nah, saya belum pernah adzan. Kemudian lafal yang kedua adalah lafal syahadat yang diperdengarkan ke anak, yaitu kan ada di lafaz adzan. Itu. Agar apa? Agar si anak itu jauh dari gangguan setan, tidak mudah dibujuk oleh setan. Itu harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, cara Rasulullah adalah dengan cara memberi nama yang baik. Ini penting juga penting Ibu ya. Nama adalah predikat anak. Nama adalah sebuah doa. Jadi kalau memberi nama anak itu yang maknanya baik, jangan sampai tidak tahu maknanya, jangan sampai maknanya jelek. Ya, jangan sampai ya. Contohnya aja Nisa, ya bagus kan? Nah kemudian Siti Rohmah, ini ngambil contoh nama sendiri ya. Ini orang tua saya menginginkan saya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, agar itu. Kemudian agar pula saya bisa menjadi wanita yang teguh dan penyabar. Karena Siti Rohmah itu adalah nama istri Nabi Ayub alaihi salam. Nah gitu. Sebagai contoh masih banyak lagi, Mar'atus Solihah, ya, Khairun Nisa, Miftahul Jannah, yang artinya bagus ya. Jadi tidak semua ya, tapi tidak semua yang berbahasa Arab itu bagus ya. Misalnya punya anak kok diberi Muhammad, ada benar ya, ada benar kan nggak baik ya. Nah gitu. Harus tahu artinya dan maknanya juga yang baik. Kalau yang laki-laki disunahkan diberi nama, salah satu suku kata nama itu adalah dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Mustafa atau yang lain gitu ya. Jadi nama adalah doa, biar harapan-harapan orang tua itu bisa mengalir dari sebuah nama itu juga. Kemudian orang tua harus selalu mendoakan. Mendoakan, tentunya namanya doa itu mesti kebaikan untuk sang anak. Jangan sampai tidak mendoakan. Ya, ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah, Allah akan mengabulkan. Tidak dikabulkan sekarang, ya besok. Pokoknya harus usaha. Apalagi kalau tidak hari ini yang paling utama juga perempuannya, sang ibunya, terutama yang sang harus ibu, sang mendoakan ibu harus mendoakan, harus banyak prihatinnya, ada banyak tirakatnya, ibu terutama, kemudian dibantu oleh sang ayah, ya banyak tirakat-tirakat ataupun amalan-amalan yang bisa dilakukan, bisa kita mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan oleh para kiai, para ibu nyai, para ulama kita, Rasul dan juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa pilih mau yang mana kita tirakat untuk sang anak. Kemudian cara yang ketiga yaitu anak keempat ya. Anak mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang. Ya. Nabi tidak segan-segan menggendong, kemudian mengusap-usap kepala, mencium kening, mencium pipi anak, bahkan mungkin sampai anak itu besar sampai dewasa, itu kasih sayang itu masih ada, masih melekat dalam ciuman pipi ibu kepada sang anak, ya karena saya sudah saya rasakan ya, anak-anak saya sudah besar ya, yang besar sudah menikah, yang nomor 2 juga sudah dewasa, sudah 19 tahun ya. Itu setiap ketemu ibunya dari mana dia cium tangan, minta dicium pipinya, udah sodorkan pipinya. Ya itu dia merasakan kasih sayang di situ. Nah, jadi apa yang ada hubungan batin ada gitu hubungan ya batin dari Ibu ya. Pada saat kecil hingga dewasa, ini yang selalu diajarkan seorang ibu harus berlemah lembut kepada sang anak juga betul, ya. Mbak Nisa, jadi terasa juga hingga dewasa secara tidak langsung itu memberikan salah satu mendidik, tapi nggak kelihatan kalau ternyata mendidik seorang anak tersebut ya Bu ya. Iya, dengan cara memberikan kasih sayang, dengan cara itu insya Allah anak itu akan menjadi dekat dengan kita, dengan orang tua. Kalau anak sudah
anak dan orang tua sudah jarang mau pergi, tidak pernah bersalaman, baru datang juga tidak pernah bersalaman, kan banyak yang seperti itu. Jadi hubungan batin itu kurang dekat, kasih sayang juga kurang gitu ya. Secara agamis juga takdimnya juga kurang, karena agama itu juga mengajarkan ketakdiman anak kepada orang tua ya. Kalau kita kasih sayang kepada orang tua, otomatis anak itu akan merasakan itu dan akan menumbuhkan rasa berbakti kepada orang tua. Kemudian yang terakhir ya, dari Nabi mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti. Ini sangat penting sekali, terutama di zaman modern seperti ini. Nanti ya pembahasannya masih panjang ini ya, tentang tahapan-tahapan ini gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bu Rohmah ini. Jadi banyak sekali suri tauladan yang bisa kita contoh ini ya. Betul. Dari Nabi Muhammad SAW dalam mendidik putra putrinya. Ini memang banyak poinnya juga Ibu tadi sudah disampaikan sama betul. Ibu Siti Rohmah juga. Lalu Bu, bagaimana tips agar mendidik anak yang efektif menurut agama kita, agama Islam ini Ibu? Sekarang zamannya apa yang efektif gitu ya Mbak ya. Yang efektif, efisien, yang jitu gitu ya. Sahabat Fas dan juga sahabat perempuan semuanya dimanapun berada, bagaimana tip atau cara jitu ya efektif untuk mendidik anak ya. Di sini akan kita sampaikan yaitu dari yang diajarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa tip dalam mendidik anak secara ringkasnya gitu ya. Secara ringkasnya, kalau penjabarannya dalam bahasa Arab panjang sekali. Secara ringkasnya bahwa mendidik anak itu dengan kiat 7x3 atau 3x7. Ya, bisa 7x3, bisa 3x7 atau dibalik tuh bisa. Artinya yang pertama adalah dengan tahap usia 0 sampai 7 tahun. Ya, tahap itu bagaimana cara mendidik kita ya? Lakukan dia sebagai ratu, sebagai raja. Turutilah apa kemauannya ya, karena memang usia masih anak-anak ya. Dia minta susu, mie susu Bu, susu Bu pipis. Nah, kita turuti, Bu pipis ya. Kadang-kala itu saya dulu waktu anak-anak itu masih kecil ya, masih kecil-kecil itu saya baru enak-enak istirahat, tidur gitu. Yang besar, Bu pipis, yang kecil, Bu susu. Saya tuh rasanya itu ya capek gitu, capek. Tapi ternyata capek itu nggak boleh dirasakan sebagai hal yang membuat kita males, beban gitu ya, nggak boleh ya. Caranya bagaimana agar tidak capek? Caranya adalah dengan kita laksanakan semua itu dengan rasa syukur. Ketika kita mengantar anak ya, anaknya masih kecil, belum ada 7 tahun untuk pipis ya, kita ajarikan di situ kan bagaimana agar bisa suci dengan sempurna, pipisnya bagaimana caranya, maaf ceboknya itu bagaimana, seperti itu kan kita dampingi ya. Itu kita syukuri dalam hati, alhamdulillah anak saya pipis dari lubang yang seharusnya, tidak dari lubang yang lain. Banyak anak-anak atau pasien di rumah sakit itu ya, pipisnya tidak dari saluran yang semestinya. Ada yang dari saluran usus di perut, dikasih lubang, sambungan, harus pakai penampung kemana-mana. Nah, kalau udah seperti itu kita akan ikhlas menjalaninya, tetap dengan rasa senang, dengan rasa bahagia. Kemudian ketika anak saya minta, Bu susu, yang satu pipis, yang satu susu, udah ngantuknya luar biasa Mbak Nisa. Nah itu minta susu, saya juga merasakan, saya dalami dalam hati, alhamdulillah anak saya sudah bisa bicara, sudah bisa susu gitu kan, Bu susu, alhamdulillah kita buatkan dengan rasa ikhlas. Kemudian kita layani dengan baik,
kita perlakukan sebagaimana raja. Kemudian dalam tahap kedua, ya usia 7 tahun yang kedua. 7 tahun yang kedua itu ya usia 7-8 tahun sampai 14 tahun ya, Iya. sampai 14 tahun. Ya, kita ajari atau kita perlakukan anak itu sebagaimana tawanan atau sebagaimana tentara. Kita ajari disiplin. Iya. Disiplin untuk melaksanakan sholat, disiplin melaksanakan puasa, diajari ibadah-ibadah itu. Kita ajari menutup aurat, Iya. ya auratnya batasan untuk laki-laki yang mana, untuk perempuan yang mana. Kalau keluar rumah harus berkerudung, kalau itu wanita. Nah, kita latih untuk disiplin. Ketika mau main keluar, anak usia itu 7 sampai 14 tahun harus kita ingatkan. Iya. Ya, kita ingatkan, ayo tutup aurat. Meskipun 7 tahun belum balik, 8 tahun belum balik, mungkin 9 tahun malah belum, ya. Kan macam-macam usia baliknya itu ya. Nah, itu tetap kita disiplinkan itu. Kemudian kita pisahkan tempat tidurnya dari orang tua, dan juga kita pisahkan tempat tidurnya antara anak laki-laki dan perempuan. Kalau udah usia segitu udah bisa aja. Sudah harus dipisah. Disendirikan. Disendirikan. Kemudian jangan jadi satu dengan orang tua gitu ya. Saya itu juga punya anak laki-laki ya. Seneng banget kalau tidur sama ibunya. Setiap hari, setiap dari pergi mana, dari kemah, dari pondok, pulang ke pondok, dia langsung udah blek di kamar ibunya. Ya, saya ingatkan, udah besar, tidur sendiri di kamar sendiri ya. Kalau pas sakit kadang saya juga kasihan ya. Iya. Jadi kemarin itu ya pulang dari pondok langsung masuk kamar saya udah blek, padahal udah besar ya. Tetap saya ingatkan, mungkin dia merasa nyaman, Iya. adem di kamar ibunya mungkin ya. Kadang saya juga tidak tega, tapi itu penting sekali, jangan sampai anak laki-laki tidur sama ibunya ataupun anak perempuan tidur sama bapaknya, apalagi kalau sudah balik gitu ya. Dilatih kedisiplinan mungkin dari hal-hal sepele, Iya. bukan hanya pelaksanaan ibadah, tapi mungkin dari cara menaruh sepatu di mana, tas di mana, harus disiplin tempatnya. Ayo sepatunya, kalau belum di tempatnya, taruh di tempatnya. Tasnya di mana, bukunya. Ketika udah malam hari, ya waktunya belajar, Iya. ditanya, ada PR tidak? Nah, itu memang tugas kita sebagai seorang ibu. Walaupun seorang ayah juga punya tugas itu, terutama adalah ibu. Kemudian ngajinya, kalau anak itu belum mondok, ya masih kecil belum mondok, atau bagaimana ya tidak mau mondok, milih ngaji di rumah, Iya. ya saatnya untuk diingatkan. Kalau saatnya ngaji, ya diingatkan, ayo dek ngaji. Nah, itu dilatih kedisiplinan itu. Kemudian yang selanjutnya ya sebelum saya masuki tahap yang ketiga, 7 yang ketiga, itu manfaatnya dari 7 yang kedua adalah bahwa ketika anak itu memasuki usia balik. Jadi usia balik itu masuk kan di 7 tahun kedua. Ya, secara normal itu kan ya. 7 tahun kedua. Begitu masuk di 7 tahun kedua, anak itu sudah siap Iya. dengan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Islam. Dia sudah bisa tertib mengerjakan sholat, mengerjakan puasa Ramadan, bahkan puasa-puasa sunat, kemudian menutup aurat, dan lain sebagainya. Iya. Itu ya. Kemudian pada 7 tahun, tahap yang ketiga, 7 Iya. tahun ketiga. 7 tahun ketiga ya bisa usia 15 sampai tidak terbatas ya, mungkin sampai anak menikah. Iya. Ya, menikah 7 tahun ketiga, jadikan anak itu sebagai sahabat. Jadikan sebagai sahabat. Sebagaimana sahabat, sebagaimana teman. Iya. Kita selalu menawarkan, minta pendapatnya. Mungkin dari hal-hal kecil ya. Kita mau ngecat rumah gitu ya. Tanya kepada anak. Iya. Nak ini catnya mau diganti yang baru. Kira-kira warna apa ya? Nah, ketika kita walaupun tidak begitu cocok, kalau anak yang mengutarakan kita hargai. Kita Baik. hargai. Iya. Kenapa warna biru? Nah,
ditanya, oh ya nggak apa-apa, sesekali nggak apa-apa, walaupun kita tidak cocok, itu anak akan merasa senang, mendapat penghargaan ya dari hal kecil. Saya juga punya sebagai contoh, saya nggak bisa cari contoh yang lain-lain, seperti diri saya sendiri aja ya. Saya punya anak perempuan, ya, saya apa-apa tanya anak perempuan, dari hal-hal sepele. Nih mau pakai baju adat, bagus yang mana, ini sama ini. Walaupun dia sudah tidak tinggal serumah dengan saya, sudah menikah ya. Saya foto, ini bagus yang mana, ini sama ini. Saya selalu mengikuti saran dia. Ya udah ada kayak sahabat gitu rasanya. Bahkan ketika ataupun lebih-lebih ya, ketika anak itu mau menikah ya, kita ajak bicara berdua, kira-kira rencananya itu mau gimana ya, kalau udah menikah kamu terus di mana, terus gimana. Karena orang tua itu kan selalu memikirkan anak, selalu berpikir keras untuk anak, bagaimana agar anak itu bahagia gitu kan. Nah ditanyakan rencananya seperti apa. Jadi kan anak itu sahabat dekat kita, biar dia bisa merasakan dan bisa akrab, berkomunikasi dengan orang tua lebih senang daripada berkomunikasi dengan yang lain. Kalau hubungan sudah akrab seperti itu, kita mau mendidik apa, mau menasihati apa, insya Allah lebih mudah diterima. Itu Mbak Nisa. Masya Allah, luar Sekali biasa ini ya. banyak sekali Di ilmu antaranya. di siang hari ini keluarga Fas ya. Bagaimana kita membangun sebuah generasi yang berkualitas, tapi ternyata juga sudah saatnya kita mau undur diri ini Ibu di siang hari ini. Nah, agar anak-anak ini tidak menjadi ujian ya Ibu ya, apa saja tips yang diajarkan Rasulullah yang bisa kita contoh Ibu Terima kasih Mbak Nisa. sebagai closing juga ini Iya, sebagai closing bahwa dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah menjadi ujian bagimu. Ya. Kita harus mengakui bahwa ketika kita sebelum tidur, bahkan sudah bangun tidur, lebih-lebih apa yang kita pikirkan. Rata-rata kan kehidupan dunia yang kita pikirkan, harta yang kita pikirkan, anak-anak yang kita pikirkan, ya kan? Kadang jarang kita memikir, kadang ya ada beberapa yang, tapi biasanya orang itu berpikir, contoh kecil aja, kita mau tidur ya, ibu ini terutama, jadi yang dipikir besok anak-anak sarapan apa ya? Nah itu kan hal dunia juga ya. Tapi kalau kita nanti tahu itu menyiapkan makan juga merupakan ibadah, ya kita semua awali dengan bismillah. Biar ibadahnya kuat, biar anak saya nanti sekolahnya ataupun belajarnya bisa kuat kalau udah disediakan nutrisi yang sehat dan bergizi. Nah itu ya, jangan lupa ini semua adalah ibadah juga. Jangan hanya sekedar kita menyiapkan makan tanpa mengucap basmalah, tanpa mengucap doa dan lain sebagainya. Nah bagaimana agar anak-anak itu tidak, terutama anak ya, kalau di situ di ayat itu juga disebutkan harta, tapi karena kita pembahasannya adalah tentang generasi berkualitas, itu dua anak adalah bagaimana agar tidak menjadi fitnah. Yang pertama yang dituntunkan Rasulullah adalah keteladanan. Baik. Keteladanan dari orang tua itu adalah penting. Orang tua adalah cermin bagi anaknya. Jadi kita mau menyuruh anak sholat, misal ya, sore hari waktunya maghrib, si ibu nonton TV, sambil nonton TV biasanya sambil nyemil gitu ya. Sambil nyemil si ibu bilang, ayo sholat, udah waktunya adzan, ayo sholat. Lah ibu udah sholat belum? Ya belum. Kira-kira berangkat sholat tidak si anak? Tidak pasti ya. Makanya kalau menyuruh anak untuk sholat, ibu harus sudah wudhu atau sudah pakai mukena, ayo sholat. Nah gitu, dengan contoh yang baik. Apalagi anak-anak masih kecil ya, anak-anak masih kecil ya, itu dari tahap 0 sampai 7 tahun tadi. Cara mendidiknya tadi belum saya singgung ya.
itu tentu berbeda dengan mendidik anak usia 7 sampai 14 tahun. Ya, tidak bisa anak usia 0 sampai 7 tahun kita ceramahin. Kamu kalau tidak sholat nanti gini atau kalau makan tidak baca bismillah, ini ayatnya, ini hadisnya. Iya. Nggak diterima, anak nggak mau dengerin itu ya. Dengan metode apa? Dengan metode cerita, dengan metode menyanyi. Misalnya anak diajarkan nyanyi, kita cuma mau ngajarkan etika makan gitu ya, adab makan menurut Islam. Makan baca bismillah, makan jangan bersuara, kemudian ambillah yang terdekat seperti Rasulullah. Nah itu anak diajarkan itu terus. Jadi ketika dia makan kok tidak membaca doa, lalu ibunya mengingatkan, makan baca, dia akan berdoa, oh iya aku ingin seperti Rasulullah. Dan keteladanan itu penting ya, artinya ketika ibu menyuruh anak untuk membaca doa, ibu pun kalau mau makan harus selalu membaca doa. Ya, jangan sampai si anak, loh ibu kok nggak membaca doa? Lalu ibu menjawab, saya doanya sambil batin. Nah besok kalau anak mau makan kemudian kok baca doa, ibunya tanya, loh kok gak baca doa? Pasti anak akan menjawab, saya udah doa bu, tapi sudah di dalam hati, sudah di batin lah gitu ya. Itu keteladanan itu sangat penting. Yang kedua adalah al-adah. Al-adah itu pembiasaan. Iya ibu. Pembiasaan baik ya. Baik, pembiasaan di rumah ini sangat penting sekali. Pengaruhnya besar sekali dalam tumbuh kembang anak, terutama dalam pola pikir dan juga yang lainnya gitu ya. Di samping juga lingkungan juga berpengaruh ya. Kadang pembiasaan kita di rumah sudah baik, tapi keluar rumah atau di sekolah mungkin lingkungan temannya dia mengambil teman yang kurang baik. Nah jadi dia bisa terpengaruh gitu ya. Makanya ini kadang tarik menarik antara pembiasaan di rumah yang sudah baik dengan lingkungan yang kurang baik. Oleh karena itu perlu adanya yang ketiga, yaitu an-nasihah. Nasihat itu nasihat. Orang tua harus senantiasa menasihati anak ya. Dari tahapan 3 umur tadi ya harus selalu dinasihatkan kepada anak. Cuma metodenya beda-beda dalam menasihatkan kepada anak. Cara Rasulullah, cara efektif untuk menasihati adalah ketika makan bersama. Iya Bu Rohma, jadi tadi sambungannya dari apa saja agar anak ini tidak menjadi ujian, ini baru sampai di lanjutannya tadi Bu ya. Iya. Baru ketiga sebagai closing nih. Ya. Terima kasih Mbak Nisa. Agar anak itu tidak menjadi ujian bagi kita, itu yang ketiga adalah kita beri nasihat yang utama Rasulullah mengajarkan adalah ketika makan bersama, kemudian ketika akan pergi, dan ketika si anak sakit. Itu saatnya bagus kita memberikan nasihat dan mudah diterima gitu ya. Kemudian yang keempat adalah dipantau, dicek, senantiasa dipantau kemanapun anak. Baik dipantau dari mungkin kalau anak SD ya dibuka isi tasnya ada apa, karena anak zaman sekarang kan macam-macam ya, ada anak SD SMP udah ada kondom, udah ada pil KB dan lain sebagainya. Itu yang membuat miris kita bersama. Jangan sampai anak-anak kita mendapatkan itu. Dan bukan tidak mungkin kalau anak kita punya apa ataupun tasnya berisi itu ya, tidak mesti anak kita yang salah. Kadang temennya yang naruh ingin mencelakakan anak kita gitu ya. Makanya ini penting sekali kita sebagai orang tua, terutama ibu, harus memantau, mengecek setiap saat. Kalau zaman sekarang itu kan gadget ya, kita cek gadgetnya ya. Di Instagram mungkin ya sebagai contoh, dia sering follow apa gitu ya. Ini tapi kebanyakan anak sulit diminta gadgetnya. Tapi kalau jujur aja, kalau anak saya coba saya lihat HP-nya isinya apa, itu kok mau dia kasihkan HP-nya. Nah dari cara dia ngasihkan aja kadang salah, karena saya juga ada beberapa yang tidak bisa membuka gitu. Tapi saya sudah merasakan
ada rasa positif gitu ya. Iya. Dan udah saya lihat-lihat, oh sepertinya aman-aman aja. Ya, ketika dia main HP kita dampingi, kita ikut lihat dia lagi asik apa gitu ya. Baik. Kemudian yang kelima adalah al-uqubah. Kita berikan hukuman kalau anak itu berbuat kesalahan, disesuaikan dengan umur, disesuaikan dengan besarnya kesalahan. Jadi yang sifatnya bukan menyakiti, yang bersifat mendidik gitulah ya. Model-modelnya seperti itu. Kemudian Mbak Nisa sedikit lagi bahwa sebagai closingnya bahwa membangun generasi berkualitas ini yang utama memang ada tanggung jawab orang tua. Iya. Tapi tidak hanya itu, peran serta sekolah, peran serta pemerintah dan masyarakat juga sangat besar. Ya, masing-masing bidang mempunyai tugas yang krusial masing-masing gitu. Ya, semoga semua bisa melaksanakan tugas masing-masing bidang dalam rangka membangun generasi berkualitas ini dengan sebaik-baiknya, sehingga anak-anak kita, generasi penerus kita bisa meneruskan estafet perjuangan, terutama perjuangan para pahlawan dan perjuangan kita sebagai orang tuanya dan para pendahulu itu dengan sebaik-baiknya. Yang kalau orang tua mengatakan yang soleh, solihah, yang pintar, alim, alimah, yang menjadi dambaan semua orang tua. Dan sebagai akhir ada sebuah pantun Mbak Nisa. Boleh, Ya. berpantun. Ini kok tidak terasa ya waktunya Tidak cepat terasa banget. ya Bu ya. Pengennya terus terus gitu ya. Karena masih banyak yang harus kita sampaikan dan ini kesempatan yang bagus. Terima kasih sekali dari Fast FM sudah memberikan kesempatan pada kami. Burung kutilang hinggap di dahan, terbang rendah burung gelatik. Anak adalah titipan Tuhan, peganglah amanah dengan baik gitu. Ya Mbak Nisa. Allah, Ibu Rohmah, Ya. terima kasih Bu Ya. untuk Sama-sama. ilmunya di siang hari ini. Ya. Insya Allah juga bermanfaat untuk para perempuan ini Ya, khususnya di rumah, semoga para ada ibu manfaatnya. juga dalam membangun sebuah generasi yang berkualitas. Sehat Mhm. selalu Bu, Ya, salam amin. untuk rekan-rekan Amin. di Kecamatan Tempuran ini Iya, Bu ya, iya, untuk kantor iya. urusan agama. Nah, keluarga Fas demikian tadi bersama kasih. dengan Ibu Siti Rohmah Rusdiati, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Tempuran, dengan tema membangun generasi berkualitas. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.